Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini kami kedatangan tamu spesial, Pak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Kiai Haji Nawawi MPhil. Selamat datang di Tuban, Pak Kabak. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa Ya, alhamdulillah. di Tuban saat ini. Ya. Tamu yang kedua, Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pak Dr. Kiai Haji Santoso MPD. Selamat datang di Tuban, Pak. Makasih. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Sore hari ini kebetulan tanggal 10 Januari 2023 baru saja kita mengikuti bersama pembinaan Pak Kanwil bersama Ibu DWP Jawa Timur bagi ASN Kemenak Tuban. Setelah menerima pembinaan insya Allah akan siap untuk melaksanakan, dan Pak Kabak juga Pak Kabid sekaligus mendampingi beliau. Tadi pagi juga karena ada pembinaan seluruh kepala madrasah dan kepala RA, kami mohon untuk bergabung sore hari ini. Pak Kabak dan Pak Kabid, tema yang akan kita perbincangkan saat ini adalah baru saja kemarin peringatan Hari Amal Bakti Pak Menteri, dan juga tagline yang sudah dikumandangkan adalah kerukunan umat menuju Indonesia hebat. Nah, bagaimana mengimplementasikan tagline itu? Karena Pak Kabak sebagai kepala bagian yang menangani kerukunan umat beragama, Pak Kabid juga saya mau nanti bagaimana mewujudkan kerukunan beragama di madrasah. Karena sekarang ini ada isu-isu yang berkembang bahwa bagaimana madrasah ini bisa mulai memoderasi, tidak hanya menerima siswa-siswa yang heterogen agama Islam saja, tapi juga ada yang bagaimana madrasah ini menerima siswa non Islam. Kami mulai dari Pak Kabak, bagaimana menyikapi hal itu? Baik, saya ingin mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dan saya ungkapkan rasa kegembiraan saya dan apresiasi yang setinggi-tingginya di Kemenak Kabupaten Tuban ini sudah ada podcast. Ini sesuatu yang capaian yang luar biasa. Karena apa? Dari program 7 menteri, dari program prioritas Pak Menteri sebanyak 7 program prioritas itu, dan ditambah kebijakan-kebijakan lain, saya menangkap ada 3 hal dari 7 itu. Yang pertama adalah moderasi beragama, yang kedua digitalisasi, yang ketiga transformasi layanan. Moderasi beragama, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini plural, maka salah satu terapi, salah satu solusi agar Indonesia ini tetap kuat, tetap hebat adalah moderasi beragama. Yang kedua, digitalisasi. Sebagaimana kita sekarang menghadapi dunia yang tidak lagi manual, tetapi sudah dunia yang mengalami lompatan yang luar biasa, maka program ini menurut kami ini juga merupakan antisipasi dan capaian yang juga luar biasa dalam mengantisipasi zaman yang seperti ini. Yang ketiga, transformasi layanan. Jadi Kementerian Agama sekarang berbenah dengan wajah baru. Layanan itu harus ramah, responsif. Kalau tadi digitalisasinya, tapi sekarang ini adalah salah satunya adalah harus ramah, harus responsif, terus kemudian berpihak kepada siapapun. Ini transformasi layanan. Terkait dengan moderasi beragama, Jawa Timur ini merupakan salah satu
cerminan atau kaca dari pluralitas yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau melihat Indonesia dalam skala provinsi, lihatlah Jawa Timur. Semuanya ada di situ. Suku, bangsa, kemudian bahasa, semuanya plural. Termasuk juga di dalamnya adalah agama. Maka memang penting Pak Kakanwil sering memberikan arahan, stressing terhadap bagaimana kita membunyikan moderasi beragama pada Jawa Timur. Tidak hanya di kalangan ASN kita, tidak hanya di kalangan pendidik kita, tidak hanya di kalangan tokoh-tokoh agama kita, tetapi seluruh elemen yang ada. Maka kemudian begitu moderasi beragama digedengungkan pada 2022 dan target nasional itu adalah tersosialisasinya moderasi beragama kepada seluruh ASN, Jawa Timur ini mengambil langkah yang mungkin lebih ke depan gitu, yaitu tidak hanya sosialisasi tetapi sudah pada tataran mewujudkan moderasi beragama itu. Ini contoh konkretnya apa? Di berbagai tempat gitu, para kemenak gitu sudah membentuk ada desa kerukunan, ada desa sadar kerukunan, ada pojok moderasi, ada podcast moderasi. Nah, saya melihat di Tuban ini bagian dari podcast moderasi karena sebagaimana Pak Kepala tadi menyampaikan bahwa moderasi ini akan muncul dari podcast ini. Nah, ini tentu luar biasa bagi saya. Nah, itulah gambaran Jawa Timur dan juga ketika kita masuk ke Kemenak Tuban. Saya kira itu. Terima kasih. Sekarang ke Pak Kabid. Bagaimana Pak Kabid dalam mengimplementasikan moderasi beragama atau kerukunan umat beragama ini di madrasah? Terima kasih Pak Kepala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Kepala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabak tadi, bahwa Jawa Timur itu merupakan rujukan, termasuk salah satunya adalah di pendidikan madrasahnya. Nah, untuk moderasi yang ada di pendidikan madrasah Jawa Timur ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama, namun saja memang tidak mungkin kurang dipublikasikan. Ini di masing-masing lembaga pendidikan madrasah maupun RA atau Radatul Atfal itu sebenarnya sudah melaksanakan. Salah satu contoh yang ini mungkin memang masih jarang ya, itu RA ataupun madrasah itu menerima siswa atau siswi dari non-muslim. Ya. Contohnya ada di Lumajang, katakan begitu. Di sana ada Rodatul Atfal RA yang siswa-siswinya, anak-anaknya itu ada yang dari Muslim, ada yang dari Hindu, jadi masuk di sana. Dan itu sudah biasa dan tidak ada masalah. Ya. Walaupun di tempat lain ini juga masih menjadi perdiskusian. Seperti Bali itu, teman-teman di sana sudah banyak sebenarnya yang non-Muslim mau masuk pendidikan di madrasah. Ini saya kira sudah siap sebenarnya. Tapi ada juga yang sudah seperti di Papua itu sudah melaksanakan, bahkan sudah banyak madrasah-madrasah itu siswa-siswinya tidak hanya dari siswa-siswi Muslim saja. Saya kira seperti itu. Baik. Berarti kesimpulannya ini kan pemahaman masyarakat yang mungkin perlu dipahamkan lebih masif gitu ya. Pak Kabak, Pak Kabak sebagai sosok jabatan yang memang megang peran penting di kepegawaian. Tentu apa yang diharapkan Pak Menteri mewujudkan moderasi beragama bagi ASN Kemenak ini mungkin antara sebuah harapan, tapi juga kan ada kendala. Apalagi kita paham semua bahwa
Pak Menteri tegas ketika ASN yang tidak sejalan dengan Pak Menteri itu lebih baik meninggalkan. Nah, ini bagaimana Pak kalau ada ASN di Jawa Timur ini dengan perubahan mindset yang begitu didengungkan? Karena ini kan istilah moderasi beragama ini kan bagi aparatur ini kan masalah baru. Dalam menghadapi seperti itu apa kira-kira langkah yang Bapak ambil kira-kira? Makanya kita bersyukur kemarin itu Kementerian Agama Pusat satu-satunya kementerian yang melakukan tes kepada pegawainya terkait dengan indeks profesionalisme dan moderasi beragama. Satu-satunya kementerian di antara sekian banyak kementerian. Kita bersyukur sehingga kita tahu potret ASN kita. Nah, dari itu kita breakdown Jawa Timur seperti apa sih? Gitu. Nah, kemudian kita setelah mengetahui potretnya di Jawa Timur, kita akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satunya adalah terkait dengan moderasi beragama, kita memetakan mana yang tingkat moderasinya sudah bagus, mana yang masih di pertengahan, dan mana yang di level bawah. Nah, level bawah sebagaimana arahan Pak Kakanwil, tentu kita akan melakukan training atau treatment yang sangat intensif sekali. Kemudian mereka akan diukur kembali. Jika mereka masih tidak mencerminkan orang yang moderat, maka tentu nanti ini ada sanksi-sanksi yang harus mereka pikul. Yang moderatnya masih setengah, ini masih bisa kita tingkatkan. Nah, ini juga akan dilakukan semacam pendidikan dan seterusnya, itu pelatihan dan seterusnya, sehingga mereka meningkat. Yang moderasinya sudah pada level yang bagus, maka kita harapkan nanti ini bisa mensosialisasikan kepada yang lain, memberikan best practice lah kepada yang lain, baik yang di madrasah, baik yang di KUA, baik yang di penyuluh dan seterusnya itu. Nah, ini langkah-langkah yang kita susun ke belakang ini. Terima kasih. Kembali ke Pak Kabid Penma, tadi sudah menyinggung contoh-contoh seperti di Lumajang, kemudian di Bali. Karena daerah-daerah itu kan ada termasuk siswa-siswa kalangan ada yang non-Muslim. Bagaimana supaya Jawa Timur semuanya ini paham, Pak? Karena tidak semuanya kepala madrasah atau daerah itu apa yang terjadi seperti di Bali. Ini bagaimana langkah Pak Kabid untuk supaya mereka tahu itu, Pak? Terima kasih. Ini tentu kita lakukan pendekatan-pendekatan termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya yang sudah dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Tuban sendiri. Ada jam 5 jambore literasi dan moderasi. Saya kira itu bagian sehingga anak-anak sudah terbiasa bergaul dengan siapapun mereka berada. Nah, ini juga terjadi di beberapa tempat di Surabaya, Jember. Ini sebentar lagi Jember juga melakukan hal yang sama. Maka itu merupakan salah satu bagian dan nanti kita agendakan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabak tadi, bahwa dari bawah sudah banyak yang memberikan masukan agar di tingkat Provinsi Jawa Timur juga ada semacam jambore moderasi beragama. Dan moderasi beragama itu kan tidak hanya menyangkut masalah agama ya Pak. Toleran terhadap anak itu kan juga termasuk moderasi Ini yang harus dipahamkan oleh masyarakat itu ya. Terakhir Pak Kabar sama Pak Kabid, harapan Bapak berdua ini kebetulan kan domain tugasnya berbeda. Harapan untuk menyongsong tahun politik sehingga tagline Hari Amal Bakti ini bagaimana mewujudkan Indonesia yang hebat supaya betul-betul dengan kerukunan ini supaya betul-betul menuju Indonesia hebat ini, apa harapan pesan pada Pak Kabak dan Pak Kabid? Pak Kabak dulu. Potret Indonesia sebenarnya moderasi ini sudah berjalan. Tetapi persoalannya adalah orang-orang yang tidak menghendaki moderasi atau yang kurang moderat. Ini yang sering muncul, padahal jumlahnya hanya sedikit. Maka kelompok besar yang sudah moderat ini
ini bila melakukan action, kemudian sosialisasi, kemudian melakukan best practice, insya Allah moderasi ini akan lebih kuat lah. Dan itu yang nanti memberikan cermin tersendiri kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang moderat. Baik, Pak Kabid. Terima kasih. Anak didik kita, putra-putri kita ini adalah calon-calon kader-kader kita yang akan menjadikan pemimpin di masanya nanti. Ya. Maka kesempatan bagi kita untuk hari ini memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita agar mereka betul-betul memahami tentang toleransi, moderasi, dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita lakukan di era saat ini, sehingga pada eranya tentu harapannya lebih baik dari saat sekarang. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Kabid Sama-sama. telah berbincang-bincang dengan kami di studio On Mic Kemenak Tuban. Sebagai kalimat terakhir, terima kasih tentunya saya sampaikan hari ini dengan tema yang tadi saya sampaikan itu insya Allah akan membawa pencerahan kepada kita semua bahwa Indonesia itu sebenarnya rumah kita. Maka rumah kita jangan dirusak, harus dijaga. Karena dengan kerukunan itu akan terwujud kedamaian. Dengan kedamaian akan bisa membangun dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kabak dan Pak Kabid. Mudah-mudahan tetap eksis, Kemenang Jawa Timur tetap jaya. Terima kasih para pemirsa. Sore hari ini kita berbincang-bincang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kami host Kemenang Tuban, kebetulan juga sebagai pemangku dan kepala kantor di Kemenang Tuban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.